Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman Inkemaris Associate. Akhirnya kita bertemu di IMA Afternoon kembali. Sore ini, seperti yang sudah kita share-share, hari ini kita mau bicara dengan Pak Chandra, Lawrence Chandra, tentang presentation, tentang effective presentation. Halo teman-teman semuanya, Masya Allah udah pada join ya. Senang sekali udah pada nungguin. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah diskusi kita sore ini akan menambah semangat ya. Dan nggak akan terasa bahwa yang buat yang puasa waktunya akan berjalan selama 1 jam. Kita tunggu, saya masih menunggu untuk bisa terkoneksi, tersambung dengan Lawrence Chandra untuk kita bicara lebih lanjut gimana sih effective presentation itu. Saya menyapa di sini ada teman-teman semua, Masya Allah. Nah, sekarang Chandra udah muncul nih. Kita undang untuk bergabung. Bentar lagi connection, waiting, dan 1, 2, 3 tuh kan. Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore. Bersihin kacamata dulu. Oke, sembari nunggu Chandra lagi siap-siap, aku mau ngingetin teman-teman. Selamat datang dan mau welcoming teman-teman semua. Nih pas banget nih kita 15.29. Kurang 1 menit. Nah, sekarang 15.30. Jadi teman-teman semua, selamat datang di IMA Afternoon Talk untuk yang ketiga untuk bulan Ramadan ini, karena kita mau ada beberapa kali. Ini yang ketiga. Dan saya Widya Retna Buenastuti dengan berbincang dengan Lawrence Chandra, narasumber kita sore ini. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan teman-teman semua untuk kalau yang butuh presentasinya, nanti tolong di DM-nya Inkemaris Associate, IG-nya Inkemaris Associate, dikasih nama dan alamat. Jadi teman-teman nanti akan dihubungin oleh admin-admin yang kece-kece di belakang layar. Nah, terus kemudian, nah Chandra nih udah nyiapin hadiah, ya. Nah tuh bukunya keren banget, yaitu buku mengenai 100 billionaire mindset di Indonesia ya Chan ya. Dan betul. Chandra, Dan ini Chandra udah sold ada out. udah sold out ya. Udah Jadi sold out, udah tapi saya simpenin buat teman-teman. sedap nggak tuh? Oke, ada 5 buku, dan karena teman-teman yang bergabung di sini banyak banget, udah pastinya kita harus menseleksi. Mohon maaf sekali karena terbatas sekali, jadi kita harus menseleksi. Tapi saya coba ini ya, kita melihat lagi cara seleksinya gimana. Harus follow akunnya Inkemaris Associate, IG Inkemaris Associate. Terus kemudian akunnya Follow jangan aku di juga private. dong. Oke, follow nggak sih, tapi itu nggak jadi syarat loh, nggak jadi syarat. Nggak jadi syarat. Tapi nanti follow akunnya saya, W Bonasuti, atau follow akunnya Chandra juga, Lawrence Chandra. Anyway, satu tadi follow akunnya IG Inkemaris Associate, kemudian jangan di private karena akan dihubungin sehingga perlu di DM. Dan selama acara juga aktif, jadi akan dipilih nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbaik, jadi aktif untuk bertanya. Dan terus kemudian nanti harus ada konfirmasi kembali maksimum H+3 setelah dihubungin di DM. Gitu. Baik, udah banyak teman-teman yang join nih kayaknya, Chan. Ada Dokter Kastuti. Apa kabar, Dok? Aduh, ada dari Kian ada Padin juga. Halo. Wah, banyak nih teman-teman. Seneng deh, seru. Banyak banget, seru Halo, banget Kak. sore ini, Masya Allah. Jadi tanpa perpanjang waktu lagi, karena kita cuma punya 50 menit, karena tadi udah kepake nih. Ya, Ya, 50 menit ya. Chan, gimana dong? Katanya kan effective presentation. Apa sih? betul. Itu apa gimana? Jadi kita cuman untuk bicara dulu ya, talk show-nya aja nih, kayak talk show lah istilahnya gitu. Gimana Jadi Chan? sebetulnya yang namanya presentation tuh orang itu kalau aku ngelihat ya suka
kalau klien-klien mau presentasi atau siapa yang mau presentasi, aku suka ngeliat, suka mondar-mandir, ngapalin, baca gitu. Dan deg-degan banget kalau mau presentasi itu. Padahal Ya. kalau kita mau menyadari yang namanya presentasi itu kita ngelakuin setiap hari loh. Contohnya nih, Benar. kalau aku mau ngajak Wit makan, padahal Wit mau makan Padang, aku mau makan makanan aku yang suka apa ya, ayam taliwang. Aku itu dalam tanda kutip presentasi ke Wit. Wit, kita pergi ke ayam taliwang aja, soalnya bumbunya lebih enak, lebih banyak ini nih. Akhirnya Widya teryakinkan dan akhirnya pergi sama aku. Itu udah presentasi sebetulnya. Nah, pokoknya intinya bagaimana presentasi dikatakan efektif itu kalau bisa mempersuade atau meyakinkan yang dipresentasikan Betul. gitu ya. Nah, padahal kalau aku lihat nih, orang-orang tuh sibuk bikin kata-katanya, terus ngapalin titik komanya. Kalau lupa titik komanya gimana? Padahal menurut Gila. penelitian, konten itu cuma dilihat 7%, ditangkap 7% doang sama pendengarnya. Betul. 38% itu suara vokal yang didengar, dan selebihnya yang paling besar adalah visual. Jadi teman-teman, kalau yang namanya visual itu 55%, tolong deliver kontennya itu baik lewat vokal plus lewat visual sehingga diterima 100% oleh pendengarnya. Kalau enggak, kita sibuk dengan konten aja, cuma 7% didengerinnya. Gitu. Teman-teman kita coba ini ya. Ini metode baru. Kita coba pakai presentationnya seperti ini bentuknya. Jadi bisa dilihat di samping saya. Tapi sayangnya sendiri nggak bisa dihilangkan. Jadi bisa melihat presentasinya. Wow, jadi 7% itu hanya kata-kata yang pasti Cuma 7%. akan menguap lah ya. Orang nggak akan ingat. Menguap. Yang 93% tuh menguap. Yang ketangkep itu, Widya pakai hijab marun nih, kacamatanya keren ya, itu. Betul banget. Jadi kalau saya mau menyingkatnya, sebetulnya apa sih tujuan dari presentasi itu? Presentasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk jualan, menjual. Apa yang dijual? Ada pesan-pesannya. Yang namanya pesan-pesan itu ada ide, ada konsep, ada masalah. Jadi, aduh ada masalah kayak gini nih, tolong dibantuin dong. Itu udah jualan. Ada produk, ada jasa, ada perilaku, ada motivasi yang kita mau jual. Tapi itu aja nggak cukup. Karena kalau cuma pesan aja yang dijual, ini orang ini nggak meyakinkan ya jualannya. Kan kita sering gitu kan ya. Siapa sih yang ngomongin nggak ini? Jadi, selain kita jual pesan, kita juga harus jual kitanya sendiri. Supaya orang itu bilang, wah iya, emang dia tuh hebat ya. Emang dia tuh meyakinkan. Dia pasti ngerti apa yang salah satu kendala presentasikan. Atau itu menghalangi kita untuk bisa aja gitu. Chan, tadi kayaknya sempat keputus sedikit, Chan. Kayaknya ada yang connection tadi. Ya, halo. Ya. Bisa dengar nggak? Oke. Bisa. Ya, tadi apa nih yang bilang saya semangat banget jadi lupa lapar? Oke, jadi tadi ya, kita itu presentasi itu menjual. Kita menjual, terus kemudian jualannya apa, pesannya yang dijual, dan kita sendiri harus dijual, supaya orang itu mau buy-in. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masuk ke satu-satu nih. Kan tadi ada 55% apa yang dilihat, 38% apa yang didengar, dan 7% doang isinya. Kita ngomong yang isinya dulu deh. Kita ngomong yang isinya dulu ya. Kalau kita mau ngomong soal isi, kita kalau mau presentasi itu, kita harus tahu tujuan kita presentasi apa. Jadi tujuan aku ngomong sama Wit, oh aku mau ngajak Wit makan di situ aja. Aku mau ngajak Wit nonton film ini aja instead of itu, gitu. Itu ada tujuannya. Terus kemudian, yang paling penting lagi adalah kita tahu audiens kita siapa. Siapa yang kita ajak omong.
apakah ini karyawan, apakah ini POD, apakah orangnya suka nonton atau nggak suka nonton, atau apa, kita mesti kenal. Jadi objektifnya itu kita tentukan dulu, baru kita kenali dulu siapa yang kita ajak ngomong, terus kita lihat kendala-kendalanya apa. Wah, ternyata orang itu nggak bisa deh kalau kita ajak basa-basi, maunya yang formal-formal aja. Atau orang itu nggak bisa diajak formal, maunya yang seneng-seneng aja. Jadi cara kita akan berbeda-beda. Itu yang akan menentukan isinya apa yang kita omongin. Terus kemudian kita menentukan tekniknya gimana. Apakah kita tekniknya sambil makan-makan misalnya, atau ngobrol-ngobrol, atau kita dalam kelas tekniknya, atau timing sama agendanya. Kalau biasanya kalau kita mau ngadain kayak press conference itu, kita biasanya ngadainnya nggak sore-sore amat. Karena teman-teman media nggak bisa itu kalau terlalu sore misalnya. Jadi tergantung timingnya. Kalau aku waktu bicaranya jam 2 siang, aduh ampun. Karena kita habis makan siang, cenderung ngantuk. Cenderung ngantuk. Jadi gimana nih supaya presentasi kita meriah dan seru, supaya bisa diikutin. Gitu. Nah, terus kemudian, balik lagi kepada ke audiens ya. Ke audiens, penggunaan kata-kata, penggunaan bahasa itu penting ya untuk diseleksi ya. Kayak misalnya kita audiensnya anak-anak gitu. Tapi kita pakainya adik-adik sekalian, hari ini kita akan memulai, kalau misalnya seperti itu kan nggak asik, anak-anak langsung. Iya, jauh banget. Jauh banget. Jadi kita mesti ngerti juga bahasa sekarang anak-anak juga gitu. Betul. Bisa gaul juga. Betul. Gitu. Dan harus memahami. Nah, jadi walaupun kita usianya itu misalnya di 50s gitu, kalau kita harus ke anak-anak ya harus ke anak-anak gitu kan? Iya dong. Soalnya kan kita ngobrolnya sama anak-anak, ya kan? Tapi kalau kita ngomong sama yang sepuh, kita nggak bisa gaya lo, gue gitu kan. Iya. Panjenengan, monggo, gitu. Mau dia orang Batak, orang apa juga tetap aja ya. Betul. Ya kan? Nah, ada lagi yang menarik nih. Karena kita presentasi, kita suka pakai alat bantu. Presentation skill. Nanti kita obrolin mengenai presentation skill ini. Karena banyak sekali yang salah cara menggunakannya. Instead of dia menjadi alat bantu, kita jadi budaknya presentation skill-nya. Bukan presentation skill kali, presentation tools. Aids, ya, presentation tool-nya. Ya, tool-nya. Betul. Ya. Oke, kalau kita sudah bisa menentukan itu semua, nah kita cari tahu nih, Kak, biasanya kalau kita ngomong itu nggak ada habisnya, bener kan? Bener. Nah, kalau kita itu bisa menentukan mana yang penting diketahui, yang penting banget diketahui, mana yang perlu diketahui, dan mana yang oke-oke aja kalau diketahui. Yeah. Nah, yang paling penting yang bisa terdeliver itu adalah yang harus diketahui. Jadi jangan keliru, kebanyakan cerita kanan kiri, lupa nih yang harus diketahui ini. Lupa pesan kuncinya apa, itu nggak tersampaikan jadinya. Itu harus diperhatikan dengan baik. Oke, kita sekarang masuk ke struktur presentasi ya. Yang namanya struktur presentasi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Terus habis itu. Kayak tadi kita udah kenalan ya di awal-awal ya. Buat yang baru join, saya Widyarta Buanasuti dan ini adalah Lawrence Chandra. Oke, jadi kita kenalan dulu kan, kita kenalan dulu, kita bilang, hai apa kabar, kita bangun tuh moodnya, kita bangun moodnya, sehingga orang itu tertarik. Nah, baru masuk ke isinya. Selama isinya, penting kita membuat summary-nya atau ringkasannya, supaya orang diingatkan kembali terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan satu lagi, call for action-nya. Kalau mereka sudah dengerin, saya sebagai pendengar tuh mesti ngapain, itu mesti ada di ujung. Kalau nggak ada di ujung, ngomongnya gini, oke, gua udah dengerin, so what? So gitu. what? Itu fail banget tuh, fail banget. Fail banget. Betul, fail banget. Jadi strukturnya kayak gitu. Nah, ketika kita ngomong soal pembukaan itu kita akan ngomong, hey, attention grabber-nya dulu, topiknya seperti apa, agendanya bakal seperti apa, gitu ya. Terus kemudian, kalau kita ngomong isinya, tentukan pesan kunci yang paling utama yang mesti diketahui, dan itu mesti disampaikan terlebih dahulu. Nggak ada di sini, di tadi. Kemudian, kalau memang kita udah sampaikan pesan-pesan kita, dukung dengan data-data pendukung.
Jadi ada berapa persen yang melakukan ini, ada yang berapa persen melakukan itu. Nah, ada dua teknik nih nyampeinnya. Kita ngomong soal pesan kuncinya dulu, terus kemudian data pendukung, atau yang sebaliknya. Kita ngomong soal data pendukung dulu, baru kita ngomong poinnya itu kayak gini. Tapi hati-hati teman-teman, kalau teman-teman itu nggak ahli, nanti kepanjangan ngomong di sini, yang pentingnya malah nggak tersampaikan. Jadi kalau pemula, sebaiknya itu disampaikan dulu, pesan yang pentingnya dulu, baru dijelasin. Data-data. Gitu. Baru data-data. Itu tadi aku ngomong soal yang 7% ya, 7%. Nah, sekarang kita ngomong soal apa yang didengar, yang 38%. Boleh nggak kita ke sana? Yang mana? Nah, yang ini kan? Betul. Yang namanya 38% itu, sering aku melihat ada orang yang, aku coba lihat ya. Kalau suaranya nggak kedengeran, itu mesti kedengeran. Jadi kalau pakai mic, namanya alat bantu ya, mic itu adalah supaya suara kita terdengar kan, ya taruh yang benar. Terus kalau ngomong jangan kumur-kumur. Kalau ngomong jangan kumur-kumur. Ingat, yang namanya presentation itu adalah sebuah show. Dalam tanda kutip show. Dan kita adalah aktornya di sini. Jadi, presentation kita itu harus entertaining, harus menarik, supaya orang yang diajak omong itu kemudian bisa terpaku di situ. Dan kalau Wit mau tahu, sekarang span of attention atau rata-rata orang itu mau dengerin, itu nggak lebih dari 1 menit sekarang. Aduh, dulu cepet banget. Tapi sekarang cuma 1 menit, cepet banget. Karena apa? Kita udah terbiasa lihat Instagram itu videonya cuma 1 menit. Jadi lebih dari situ. Kemudian perhatiannya ke lain-lain, gitu. Jadi ingat, perhatiannya cuma 1 menit di sini. Nah, iya sih, aku juga ngalamin tuh. Kalau misalnya udah kepanjangan nih, apalagi kayak misalnya IG story atau IG live yang kayaknya tuh 1 menit tapi ngomongnya panjang gitu, nggak ada apa namanya pointnya, langsung ganti gitu kan. Ganti. Nah, ini juga sama kayak gitu, karena kita udah biasaan digital, terus kalau kita dengerin presentasi, aduh apaan sih ini, kita lewat aja. Oke, konkret. Ini problemnya dengan orang-orang yang mempresentasikan secara teknis. Jadi kebanyakan yang dipakai itu adalah istilah-istilah teknis. Sehingga audiensnya kadang-kadang nggak ngerti itu apa sih. Orang Indonesia tuh suka singkatan, PSBB lah, PDP, ODP segala macam. Orang yang nggak ngerti itu nggak nangkep apa. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan bahasa awam, jangan bahasa dewa. Kecuali kalau yang kita ajak ngomong sama-sama dewanya, Wi. Iya, kalau kita udah tahu misalnya dokter, di kalangan dokter ya, mereka kan udah pasti punya istilah-istilah yang mereka sendiri paham. Tapi kalau misalnya di antara situ dokter dengan awam, ya harusnya pakai bahasa-bahasa yang juga dipahamin oleh audiens. Makanya kembali lagi kepada tadi yang circle, yang lingkaran tadi Chandra udah kasih ya, audiensnya itu nomor 1 nih, gitu. Benar. Nah, kemudian ringkas. Kita nih sering cerita bertele-tele. Ringkas, ingat, span of attention kita sekarang ini 1 menit. Jadi gimana cara kita extend-nya? Gitu, ringkas. Dan kemudian kita harus konsisten. Kalau saya menggunakan kata ibu, maka di bawah itu juga ibu juga gitu. Istilahnya itu jangan ganti-ganti, orang bingung nanti. Oke, kemudian gunakan tata bahasa yang baku, yang benar. Tata bahasa ini sering mengganggu. Dan itu dijadikan bahan fokus orang, karena 38% dengar loh. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu akan terganggu di sana. Ingat nggak ada arti, aduh mohon maaf ya aku mention ya, Cinta Laura. Cinta Laura itu sebetulnya kita nggak ingat isinya apa, tapi ingat cara dia ngomongnya kan? Ya. Itu dia. Kalau kita menggunakan bahasa yang benar dan baik, itu orang nggak akan distract di sana. Dan ada satu lagi juga ya, Chan, kalau orang menggunakan ada satu kata yang berulang-ulang terus, itu juga distracting ya. Kayak misalnya gitu, atau kebanyakan gitu. Aku sering gitu juga tuh, gitu. Jadi aku lagi belajar juga untuk menghilangkan e-nya. Kemudian ketika kita bicara, coba sampaikan dengan tenang. Karena kalau kita terburu-buru, belibet nih,
nggak kedengeran. Apa sih yang diomong belibet banget gitu. Jadi kita harus sampaikan dengan tenang, baik. Kasih waktu buat audiens kita untuk menyerap. Tuh. Oke, kita udah ngomongin yang 38%. Kita ngomongin yang 55%. Balik lagi, tadi teman-teman mungkin ada yang baru join. Saya mau ulang sedikit lagi ya. Tadi yang apa sih yang disebut sama Chandra tuh yang apa tadi itu 38% ini nih. Yang pertama kita udah tadi ngomong, orang tuh melihat selalu ingatnya 55% visual, 38% vokal, dan 7% konten dari speech-nya. Ya, terus Chan. Oke, ini yang paling gongnya nih, karena ini adalah yang visual, yang ditangkap 55%-nya. Ini. Oke, apa yang kita mesti lakukan? Gugup kita ini biasanya. Bener-bener gugup. Terus kita itu sibuk gini, baca. Oke. Kalau kita baca, kita nggak ada connection, ya kan? Padahal yang dilihat visual. Kalau kita flat-flat aja, bacanya flat juga, itu nggak connect. Jadi, kita harus menggunakan facial expression. Berikan excitement itu keluar dari dalam diri kita. Betul. Kemudian eye contact. Gini, aku sering lihat, aku langsung ngerti nih, wah orang ini takut nih, atau orang ini nervous nih. Soalnya apa? Melihat ke langit-langit, atau dia melihat menerawang kemana yang kita tahu dia nggak melihat kita nih. Jangan salah teman-teman. Yang namanya kita sebagai audiens tuh ngerasain vibrasinya orang itu connect sama kita apa enggak. Benar nggak? Ya, betul. Terus betul. banyak pertanyaan yang nanya, oke, tapi gua nervous. Oke, kalau nervous, pasti yang sebelah sini kenal, sebelah situ kenal, sebelah sini kita nyaman. Oke, lihat aja 3 orang itu. Di sebelah kiri, di tengah, di kanan. Connect dengan mereka, itu mau nggak mau, orang-orang itu akan merasa terkoneksi juga sih. Jadi itu triknya. Ya, dan kalau aku biasa aja minta dulu nih, kayak misalnya kalau kita mau ada seminar, saya minta dulu, kira-kira audiensnya siapa aja sih gitu kan? Terus misalnya siapa aja yang kira-kira akan datang. Jadi kita udah tahu gitu siapa yang ada di situ, sehingga kita bisa terkonek gitu dengan audiens. Bener banget. Yang namanya audiens itu harus kita kenal terlebih dulu. Cuman kita akan omongin nanti itu ya. Jadi ini caranya. Gesture, tangan. Boleh nggak tanganku bergerak-gerak? Boleh. Tapi kalau terlalu gerak-gerak, bikin pusing. Kalau kita terlalu mondar-mandir, bikin pusing juga. Pak, ada yang komentar tuh, Pak. Kalau yang ganteng jadi gugup, guys. Apalagi K-pop ya. Postur tubuh. Postur tubuh itu jangan terlalu gelendot. Jangan terlalu menyatakan, ini orang niat presentasi nggak sih? Orang ini niat ngomong nggak sih? Jadi postur tubuh itu harus tegap dan terus menunjukkan antusiasme kita. Ya. Nah, perkara pakaian nih, teman-teman. Sebelum saya pakai pakaian ini nih, dikomentari sama teman-teman. Jangan pakai ini dong, jangan pakai itu dong, gitu. Dari teman-teman ini. Jadi baju itu penting. Karena gini, misalnya nih, kalau yang presentasi, pintar presentasinya. Cewek cantik banget, pakai rok mini. Yakin aku presentasinya nggak didengar, tapi yang dilihat rok mininya. Atau pakai anting-anting yang jembreng, terus aksesoris yang jembreng juga. Wah, yakin itu ngelihat kalungnya sama lihat anting-antingnya lebih ke sana. Apalagi kalau bisa goyang-goyang gitu kan. Wah, lihatnya ke sana. Isinya apa? Lupa, nggak masuk. Nggak tahu. Jadi, hati-hati soal pakaian, ya kan? Betul, Dan hati-hati dengan bed. Kadang-kadang kita suka garuk-garuk gini atau gini-gini. Itu kerekam loh di mata pemirsanya. Gitu. Oke, berdiri atau duduk, kita tergantung. Ada waktunya yang kita berdiri atau duduk. Cuma kalau kita berdiri, nah ini ada pertanyaan soal berdiri nih. Yang namanya berdiri itu, kita sebaiknya berdirinya menghadap ke pintu. Kenapa? Supaya kita nggak kaget-kaget kan. Dan kita bisa kontrol ruangannya. Betul. Kita berdiri di depan dan tidak membelakangi sinar. Karena kalau kita membelakangi sinar, yang lihat itu juga sakit mata. Jadi berdiri, kalau berdiri lakukan itu. Kalau Anda lebih nyaman berdiri, minta izin untuk bisa berdiri. Yang lain pasti tidak keberatan. Gitu. Kalau yang duduk bisa aja. Antusiasme Anda yang akan membantu ini bisa terdeliver dengan baik. Karena kalau kita menguasai materinya,
Chan, Ya. pas Kalau banget ada kita, pertanyaan dari Pak ya Faiz justru tuh. aku baca Ya kan? pertanyaannya. Kalau aku menguasai materiku, aku passionate terhadap materiku, aku tanpa apapun juga aku bisa presentasi dalam bentuk apapun juga dan kapanpun juga. Berdiri, Jadi duduk, pertama oke aja. kuasai materinya. Ya. Peranan asisten sorot ini sebentar lagi kita masuk ke sana. Jadi teman-teman udah paham ya, yang dilihat itu mesti enak dilihatnya dan meyakinkan. Berdirinya meyakinkan, gesturnya juga meyakinkan, bajunya nggak kelebihan sampai kita lebih perhatian ke bajunya atau pakaiannya. Atau kalau pakai jas, kadang jasnya kepanjangan. Jadi kita terganggu nih sama jas yang kepanjangan ini, lihatnya dulu, ini gimana sih gitu. Atau jasnya kependekan, terus tangannya ngatung gitu. Aduh, gimana sih ini? Jadi atau kalau kita pakai, kalau cowok itu kan pakai celana pakai belt ya. Terus kita nggak periksa beltnya kelewat satu. Kelewat satu. Tahu nggak? Yang kita liatin tuh, yang kelewat satu itu, percaya nggak? Iya, betul. Jadi 50% itu terbuang dengan melihat belt yang kelewat satu. Sayang kan? Iya. Oke. Kita lanjut nih. Nih ada lagi nih, teman-teman, boleh nggak langsung nih? Memastikan penampilan boleh, presentasi tapi kan aku jelasin nanti di satunya, di Ya. setelah ini. Sip. Soalnya aku akan bicara mengenai, kan kita ini sering pakai alat bantu. Ya. Kita paling banyak alat bantunya itu adalah slide presentation, betul nggak? Ya. Slide presentation. Nah, slide presentation itu, coba yang namanya slide presentation itu adalah alat bantu. Alat bantu. Kalau kita bisa masuk ke slide berikutnya, Oh, nggak ada, cuman sampai di sini. oh sampai sini? Wah, Ya. sayang. Oke. Yang namanya slide presentation itu adalah alat bantu. Jadi jangan sampai alat bantu ini memperbudak kita. Oke. Yang namanya slide itu, biasanya kita tulis sebanyak-banyaknya di dalam situ. Nggak mau rugi, bener nggak? Tapi coba ditampilin. Mabuk kita ngeliat tulisan doang, bener nggak? Mabok banget kita lihat tulisan doang. Udah gitu kita karena nggak menguasai, jadinya baca tuh. Dibaca semua gitu. Aduh. Kita menghadap ke layar. Betul nggak? Betul. Jadi nggak ada interaksinya sama audiens kan? Betul. Padahal yang diajak omong bukan layar kan? Yang diajak omong itu ada di belakang Anda. Baik. Iya, Anda bicara sama belakang Anda, bukan di layar. Jadi kalau kita mau nulis itu sebanyak-banyaknya, udah. Kalau print aja, kemudian bagiin aja, nggak usah presentasi. Karena percuma juga, dia juga nggak memperhatikan, nggak akan ditangkap juga sama teman-teman pemirsa. Jadi yang namanya presentasi itu dibikin seringkas mungkin. Less is more. Teman-teman bisa Google bagaimana Steve Jobs melakukan presentasi. Itu ada cara-caranya. Keren banget. Google aja. Presentation skill Steve Jobs. Itu akan keluar di sana kan. Keren banget. Oke. Jadi karena tugasnya itu adalah membantu apa ini? Kalau di sini apa? Gambaran, konsep yang bikin orang itu bisa ngeliat alur kerja misalnya. Itu bisa pakai slide presentation. Dan kemudian meningkatkan minat. Wah, karena gambarnya bagus-bagus. Jadi pernah Steve Jobs itu menjelaskan apa artinya 1 giga untuk musik itu kalau kita mainin. Dia itu nggak jelasin bahwa ini ada sekian jam. Dia itu menjelaskannya dengan gambar Apollo pulang alik. Dia bilang bahwa dengan adanya 1 giga ini, kamu bisa mendengar musik dari bumi sampai ke bulan, balik lagi ke bumi. Jadi kita kebayang lamanya dan luar biasa ini 1 giga ini. Padahal itu yang ditampilin situ bukan tulisan-tulisan teknis, cuman gambar Apollo aja. Jadi luar biasa. Kekuatan gambar, kekuatan visual itu luar biasa. Tapi emang butuh ini ya, butuh keahlian untuk bisa mentransformasikan atau menerjemahkan suatu hal yang kita mau diucapkan dengan kata-kata menjadi suatu gambar aja. Itu butuh keahlian nggak sih, Chan? Betul banget. Tapi salah satu jurusnya adalah jurus tega. Nah, kadang-kadang kita nggak tega buang kalimat-kalimat itu,
nggak tega banget buang kalimat-kalimat itu. Kita harus tega buangnya. Gitu. Kita harus tega buangnya. Nah, salah satu dari presentation skill kalau kita menggunakan overhead projector atau menggunakan presentation PowerPoint adalah pertanyaan yang berikut ini. Kita butuh asrot atau enggak? Gitu. Tergantung teman-teman. Teman-teman paham teknis enggak? Kalau paham teknis, Anda bisa pegang remote controlnya, dan Anda bisa pencet-pencet sendiri. Benar nggak? Tapi kalau Anda nggak bisa, jangan sok tahu, main pencet-pencet, akhirnya loncat-loncat ke kanan-kiri. Ya kan? Iya. Jadi, minta tolong aja sama Asrot. Itu kalau kita nggak ahli loh ya. Jangan sok tahu pokoknya. Oke. Nah, yang namanya alat bantu, ini suka ada kesulitan teknis. Kita ngelihat ruangannya, aduh terang banget ya. Jadi sorotan kita, presentasi kita itu nggak kebaca karena terlalu terang tempatnya, nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Atau sial-sialnya mati lampu, tiba-tiba mati lampu, gensetnya belum nyala. Gimana aku mau presentasi nggak bisa? Nah, itu problemnya kalau kita diperbudak atau tergantung pada alat bantu presentasi. Karena sejujurnya dan selayaknya, kita itu menguasai presentasinya. Ya. Jadi, namanya alat bantu. Kalau alat bantunya nggak bisa bantu, ya kita yang merupakan alat presentasinya. Kita alat presentasinya. Kuncinya gitu. Jangan mau diperbudak oleh alat bantu. Gitu ya? Betul. Alat bantu itu hanya untuk bikin orang excited dan bisa ngerti, bisa tertarik. Tapi bukan kita terbudakkan di sana. Gitu. Ya. Oke. Jadi boleh nggak kita punya catatan? Boleh dong, boleh punya catatan. Tapi yang namanya catatan itu, aku juga bawa catatan. Tapi yang namanya catatan itu bukan, oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai ini. Takut kalau titik komanya hilang. Jangan kita komunikasinya sama catatan kita, nggak sama audiens kita. Jadi catatan buat apa? Cuman buat intake, cuman jadi checklist aja. Ini udah gua omongin belum? Itu gua omongin belum? Ini kelewatan nggak? Gitu. Betul. Jadi ini semua adalah alat bantu, teman-teman. Oke. Apalagi yang harus kita ketahui dari presentasi? Ini waktunya masih cukup kan? Masih sampai ada. Kita sampai 15 menit lagi ya? Apa udah termasuk sama ini ya? Pertanyaan. Nanti kita tanya jawab. Tolong ya. Aku kasih final tips. Final tips nih. Oke. Ayo teman-teman, siap-siap dicatat. Teman-teman datang lebih awal. Jadi kalau presentasinya itu jam 9 jadiannya, kita datang lebih awal. Datang lebih awal itu bisa 15 menit atau 30 menit sebelumnya. Keuntungannya apa kalau datang lebih awal? Kita bisa kenal ruangannya. Waduh, kalau kita presentasinya lewat sini aja deh. Oh, kita begini aja atau kita gitu aja gitu. Soalnya apa? Kalau kita datangnya mepet, terus kemudian kita buru-buru mau nyiapin, itu yang dengerin udah di situ semua jengkel. Kenapa sih lu nggak siapin dari tadi? Itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan waktu karena kita datang lebih awal. Berarti orang-orang yang akan ikut presentasi itu kan datang satu-satu nih biasanya. Dan kita masih ada waktu untuk ngobrol dengan mereka. Kenalan. Dan kenalan itu merupakan tips yang paling mujarab. Karena apa? Aku biasa tanya gini nih, Buit kok logatnya Jawa ya? Buit dari Jawa mana, Bu? Oh, aku dari Jawa Tengah. Gitu. Kalau udah di Jawa Tengah, Bu, weh, aku kuliahnya di Salatiga loh. Connect kita. Di mana? Di Semarangnya ini, gitu. Kuliahnya dulu di mana? Atau kalau dibilang, enggak, aku orang Surabaya. Aku dari Malang dulu, sekolah sampai SMA di Malang. Oh ya, di Malang. Langsung nyambung, Bu. Dan langsung presentasinya tuh lancar, Jaya. Jadi pentingnya kita kenal audiensnya. Betul. Benar-benar kita kenal audiensnya itu penting banget. Gitu. Nah, kemudian kita udah kenali itu, kita kenali dulu. Terus gini, kalau kita mau presentasi, apalagi kita mau ke presentasi sama orang yang kita nggak kenal dan redaksi, kita punya hak loh untuk tanya, ini audiensnya siapa dan pesertanya siapa aja. Nah, kalau posisinya penting-penting, kita bisa Google dulu, kepo-kepo dulu, kita cari jauh dulu. Ini orang ini gimana? Orang itu akan flatter kalau kita nggak kenal tuh. Bu, saya dengar baru lulus S3 ya?
wah terima kasih, selamat loh Bu Wit, gitu. Wah hebat ya, gitu. Oh langsung, Wit kan langsung, wih siapa nih kok tahu gue ya, gitu. Itu beda banget, Iya ya kan? betul betul bang. Beda banget. Dan ini juga jangan sampai salah menyebut nama ya. Kalau misalnya kita presentasi di depan misalnya pejabat-pejabat gitu, make sure nama, jabatan, gelar itu harus korek, ya nggak sih? Aduh itu suka fatal banget. Suka fatal banget. Dan kalau dibenerin, perhatiin dia teman-teman, judes benerinnya. Iya ya ampun. Tuh gimana tuh kalau udah kesleo gitu gimana tuh Chan? Saya dokter ya, bukan dokter. Gitu kadang-kadang. Oh mohon maaf, habis ini, tapi insya Allah sebentar lagi jadi dokter deh Bu. Gitu, sebentar jadi dokter Bu. Kadang-kadang, tapi kita langsung minta maaf. Iya tipsnya kalau misalnya udah di ini ya, udah di depan, tapi terus kemudian ada perubahan dari orang-orang yang datang, undangan-undangan VIP-nya gitu. Itu kita nggak dapet namanya gitu. Itu gimana ya? Betul. Kalau kayak gitu, kan kita datang lebih awal. Jadi kan kita bisa kenalan dulu. Yang paling penting teman-teman, jangan lupa kartu nama. Kalau kita kasih kartu nama, mau nggak mau dia kasih kartu nama. Tapi kalau dia bilang, aduh sorry ya aku nggak bakal kartu nama, nggak apa-apa Pak. Saya boleh kenalan dulu Pak. Bapak dari instansi mana ya? Nah itu langsung minta nomor telepon aja. Iya langsung minta nomor telepon. Dan jangan takut-takut teman-teman. Nomor telepon itu dapat mau menteri, mau presiden dikasih. Gitu. Jadi intinya adalah jangan takut-takut. Banyak orang-orang yang karena takut-takut, aduh ragu-ragu. Nah itu pentingnya positioning. Ketika kita melakukan presentasi, kita harus mengetahui bahwa we control the situation. Karena kita adalah narasumbernya, betul nggak? Betul. Kalau kita takut-takut, derajat kita turun langsung. Kita langsung jadi bawahan presentasi ke atasan. Padahal kalau kita melakukan presentasi, itu posisinya kita yang tahu materi kita, dia nggak tahu materi kita. Gitu. Chan, udah tinggal 1 menit loh sebelum untuk pertanyaan. Soalnya kan kita harus 15 ya. Betul. Yang satu lagi yang harus dilakukan, tips terakhir. Gampang. Tapi ini paling penting. 3 hal. Latihan, latihan, latihan. Betul banget. Betul banget ya teman-teman. Masya Allah. Ini sebenarnya sedikit aja cuilan dari presentasi Pak Chandra yang udah luar biasa banyaknya. Dan kita biasanya ngasih di kelas ya Chan. Kita biasanya ngasih di kelas kan dari. Betul. Jadi kalau teman-teman mau ada kelas, silakan hubungin ke Inkemaris Associates, bisa DM, bisa masuk lewat Instagram, bisa masuk lewat website kami, bisa masuk ke sana. Gitu. Karena kita biasanya itu kita pakai kamera. Kamera, kita terus kita review bareng-bareng. Wah ini keliru ngomongnya di sini, key message-nya nggak nyampe, atau apa, sebetulnya mau diomongin apa. Wah terlalu banyak goyangnya, wah terlalu diam, wah terlalu flat, gitu. Itu kita review. Betul, gitu. Betul. Jadi, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Itu tuh, kalau misalnya dari Dian tuh, Chan, kalau misalnya presentasinya itu dia pengennya sesuai dengan yang dibayar sama orang. Jadi ini presentasi yang orang tuh bayar gitu. Gimana cara memastikan memuaskan audiensnya lah? Oke. Yang pertama yang harus dikuasai itu adalah what-nya, isinya. Kalau kita nggak percaya sama yang dipesan sama orang, gimana kita mau presentasi? Benar nggak? Ya. Jadi kita mesti experience. Jadi teman-teman, klien saya itu macam-macam. Ketika klien saya itu skincare, jangan salah, aku cobain skincare. Beneran? Iya, bener. Ketika lipstick, aku nggak bisa pakai lipstiknya kan, tapi aku minta anak-anak IMA pakai lipstiknya. Jadi aku bisa tahu. Terus kemudian wawancara, Wit, bagus nggak? Rasanya enak nggak? Ini nggak gitu. Jadi aku bisa ngalamin di situ. Aku juga belajar waktu itu jualan bra nih. Aku belajar ngukur bra yang namanya 33A segala macam itu apa segala macam itu. Aku belajar juga. Jadi kita harus paham benar apa isinya yang ingin dipresentasikan. Ya, betul. Menguasai. Kembali lagi ya ke nomor 1 tadi. Kita harus menguasai. Ya. Gitu. Betul. Terus kita mesti kenal audiensnya. Kalau kita presentasi soal lipstick sama anak SMP, tentu beda caranya kalau kita presentasi mengenai lipstick ke orang-orang yang sudah kerja, ya kan? Ya, betul. Jadi gitu caranya.
Terus ini ada pertanyaan lagi, katanya Tanalsa Ocek, kriteria slide presentasi yang menarik apa saja Pak? Tuh katanya. Oke, slide presentation yang menarik itu kuncinya cuma satu, less is more. Semakin sedikit isi slide-nya, semakin orang itu akan terfokus pada apa yang Anda paparkan atau tulis di sana. Nancep. Karena apa? Visual, 55%. Jadi presentation Anda atau slide Anda itu harus se-visual entertaining as possible. Ya. Jadi kalau isinya tulisan doang, entertaining, tidak. Apalagi dalam bentuk data-data yang jelimet kecil-kecil itu, tidak. Padahal data yang jelimet kecil-kecil itu bisa Anda terjemahkan dengan baik dalam bentuk gambar atau dalam bentuk grafik yang naik gitu aja misalnya. Itu akan lebih menarik daripada dikasih data. Maunya sih kita akurat, tapi itu nggak nyampe, teman-teman. Gitu. Ada lagi tadi? Ada lagi nggak? Ini luar biasa nih. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang teman-teman kakak admin mana nih? Tapi tadi luar biasa ya. Jadi kembali lagi untuk ini Pak, seberapa penting peranan? Oh tadi udah Asrot udah ya dari Rini ya. Jadi kembali lagi kan ya ke visual, vokal dan content of speech. Nah, gimana caranya sih ngilangin kebiasaan bad habit? Tadi Chandra juga udah sempat ngomong tuh, ada nih yang paling bawah nih. You have to concern of your bad habits. Gimana caranya tuh ngilangin concern of bad habit? Oke, nggak bisa langsung hilang, tapi itu harus dilatih. Dilatih. Nggak bisa dengan cara lain selain latihan itu. Cara ngilanginnya. Dan secara sadar kita ngilangin sih. Jadi kalau kita ngomong gitu, jadi oh iya, keliru. Oke. Next time aku nggak boleh ngomong lagi. Gitu. Terus ini deh ya, gimana nih kalau pas presentasi ternyata lagi patah hati? Jadi nggak cuma patah hati sih, tapi kalau misalnya kita lagi sakit nih Pak, kan suka kita flu kali ya, terus nggak enak badan, tapi udah komit untuk kita harus presentasi. Itu gimana dong? Satu, kita harus into the presentation, ya kan? Kalau kita nggak into the presentation, kita nggak bisa secara semangat bawainnya. Ingat bahwa presentation is a show. Presentation is a show. So, you are the showmaker, atau kita adalah artisnya di sana. Artis, mau sakit, nggak sakit, mau apa, kamu harus tampil ceria di sana. It's the same thing dengan kita. So, take a moment, deep breath, berdoa, kemudian tarik nafas panjang, and you get into the character that you want to show during the presentation. Itu kuncinya. Ya. Gitu ya teman-teman. Apa tuh? Ada kata mikirnya. Kalau presentasi di masa Zooming atau Google Meet, begini kan duduk aja. Bener Kak Tenik, kita duduk aja. Tetapi presentation kita itu bisa macam-macam kalau Zooming. Zoom itu kan kita bisa beralih ke presentasi kita. Nah, kita sangat bergantung pada kekuatan bagaimana kita membuat presentasi kita sehingga mudah dimengerti dan tidak ribet. Karena apa? Karena presentation kita itu dilihat di layar kecil biasanya. Ya kan? Kita nggak nonton di TV atau nggak nonton langsung gitu. Jadi tolong diperhatikan supaya presentation kita tuh bisa muat dan bersahabat dengan layar kecil. Itu sih. Oke. Dan jangan panjang-panjang karena Zoom itu cuma 40 menit, ya kan? itu Zoom gitu. Itu Zoom yang free itu. Kalau Zoom yang berbayar bisa lebih dari itu. Tapi sebenarnya ya. Tapi saya sebenarnya senang loh sama yang free. Soalnya dalam waktu 40 menit ringkes kelar kan meetingnya. Sama IG ini kita juga terbatas sama waktu ya. Cuman 60 menit tadi kita mulai 15.25. Jadi udah tinggal sedikit lagi. Nah, menarik kan teman-teman? Menarik sekali topik mengenai presentation skill. Kita ada banyak kelas-kelas sebenarnya, dan kalau memang teman-teman ada yang berminat, paling nggak minimal berapa ya, dengan satu kelas tuh kita ada 10 ya, kita nggak bisa banyak-banyak kan kalau misalnya satu kelas itu, supaya kita kayak misalnya ngevideoin nggak bisa banyak. Biasanya kita maksimum 10-an gitu sih. Ya, maksimum 10 ya, 8. Jadi oke teman-teman, ada Eva penghargaan. Masih boleh tanya nggak? Satu lagi aja ya, soalnya udah takut banget kita nanti nggak proper buy. Oke.
tips bagaimana kalau yang ngajak presentasi itu lebih tua atau senior dan gayanya underestimate yang muda. Tenang aja, jangan takut. Jangan takut teman-teman. Ingat bahwa kita yang menjadi narasumber ahlinya. Jadi kita tetap sopan, kita tetap menggunakan bahasa yang halus, tetapi kita membawakan dengan confident dan yakin. Nanti respect juga loh yang lebih senior dari kita. Gitu. Buat teman-teman yang nggak sempat dijawabin di sini, silakan bisa DM ke Instagram saya juga. Bisa DM ke Instagram itu atau ke saya. Ya, ada DM. Kalau misalnya yang butuh presentasinya, DM ke IG-nya Inke Maris Associate, nama dan alamat emailnya. Atau kalau mau langsung dengan pakarnya, silahkan dengan Lawrence Chandra. Atau juga dengan saya, W. Buenastuti. Jadi sebelum ini berakhir, saya sudah dihubungin oleh para kakak admin untuk mengumumkan siapa-siapa yang berhak untuk memenangkan 5 buku ya, 5 buku. 5 bukunya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, Faik Bahven, selamat ya. Kemudian kedua, Santi Eka Martani. Ketiga, Eva Raharja. Keempat, R. Forlini. Kelima, Tanalsa Oce. Selamat teman-teman semua dan terima kasih banget atas partisipasinya. Dan kita akan ada Ima Afternoon Talk berikut-berikutnya. Jadi stay tune dan follow Instagramnya Inke Maris Associate. Dan kalau bisa juga share-share dengan teman-teman yang lainnya. Jadi Chandra mau ada 1 patah 2 patah kata? Oke, jadi teman-teman sebetulnya ada pesan Eva Raharja. Ini akunnya di private, jadi bisa dibuka supaya kita bisa verifikasi datanya juga. Terima kasih. Ya Chan, silakan. Oke, jadi teman-teman yang namanya presentasi itu nggak susah sebetulnya. Presentasi itu kita lakukan setiap hari. Cuman kita sering tidak paham bahwa maksud dari presentasi, karena itu dibikin formal, tujuannya adalah menjual. Menjual itu apa? Menjual itu jual pesan yang ingin kita sampaikan, apakah itu saran, apakah itu motivasi, ataukah itu ada masalah yang harus diselesaikan dan sebagainya. Tapi kita juga harus jual diri kita sendiri yang melakukan presentasi, ya kan? Betul. Nah, yang paling penting di sini adalah kita menentukan tujuan presentasinya apa dan audiensnya siapa. Kenali audiensnya dengan baik, kenali tempat kita melakukan presentasi dengan baik, sehingga semua kendala itu bisa dihilangkan. Dan kalau kita kenal sama audiensnya, nervousness Anda itu akan lebih banyak hilang. Anda lebih confident. Satu lagi, Anda harus menguasai materi yang akan dipresentasikan. Sehingga kalau terjadi dalam tanda kutip kecelakaan, semua alat bantunya nggak bisa dipakai, Anda tetap bisa presentasi yang meyakinkan dan menjual dengan jitu. Gitu. Dan harus latihan terus. Mati nih, lama-lama nih. Mantap. Betul banget. Gitu. Mantap banget. Thank you banget, Chan. Dan thank you banget teman-teman semua yang sudah bergabung. Jangan sungkan-sungkan untuk menyapa-nyapa kita. Dan buat yang puasa, selamat nanti buka puasa ya. Baik, sampai kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan DM ke Inke Maris atau ke Lawrence Chandra ya. Nanti aku bantu jawab langsung. Alright. Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Oh, ini kakak admin masih minta. Oh, diulangin. Oke. Cara dapatkan hadiah, nih kakak admin nih pada ada pesannya lagi. Cara mendapatkan hadiah adalah 1, akunnya follow, harus follow Instagramnya Inke Maris Associate. Kemudian yang kedua, akunnya harus dibuka, jangan di private. Terus yang ketiga, maksimum H+3 ya, kalau untuk verifikasi. Kalau misalnya H+3 tetap nggak bisa dihubungin, mohon maaf, kita harus menghanguskan hadiahnya. Itu menjadi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hadiah buku dari Chandra. Baiklah. Dengan itu ya, teman-teman, saya udah bisa say bye ya. Oke, kita say bye untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Dah.